Ini juga bagus ini. Alhamdulillah panitianya sudah mulai paham. Dan sepertinya di sini sudah mulai tahu ya. Ini kurma sama coklat murni bubuk. Coklat murni, kalau kakao ya, raw kakao itu seratnya tingginya minta ampun. Artinya apa? Bisa dipakai untuk orang kanker. Ini raw. Jadi pemanisnya dia pakai apa? Pakai kurma. Ya. Ini ada namanya wedang ungu. Isinya kayu secang, kapulaga, bunga lawang, jahe, kayu manis, cengkeh sama madu. Sepertinya enak nih. Nah begini-begini nanti Ramadan Anda familiar dengan beginian. Jadi teman atau sahabat Bapak Ibu sekalian ini. Kayak beginian. Banyak gak pilihannya? Banyak. Ini ya misalkan ya, ini saya bawa air panas ya. Air panas kayak begini lalu saya masukin black pepper di sini. Gak usah banyak-banyak. Udah jadi teh lada hitam. Apa manfaatnya? Allahu Akbar. Kalau Anda campurkan di sini bawa kunyit, di sini teh, Anda campurin kunyit, maka kunyit ini jadi Anda bukan minum teh, tapi Anda minum anti kanker, anti kolesterol, anti asam urat dalam 2 kebaikan ini doang loh. Masya Allah. Dahsyatnya gitu. Makanya jangan lagi Ramadan di rumah Anda no sirup. Jangan lagi disirup. Hancur. Ya. Minum kayak begini kasih madu Bu, Masya Allah Bu, ya, pankreas Anda akan baik. Apalagi Anda mungkin nanti coba lagi ya nanti di rumah ya. Ada satu lagi itu namanya ketumbar. Nanti bikin di rumah. Ketumbar itu kemarin sempat saya posting di IG. Ada ibu-ibu cerita, "Dok, ini suami saya minum ketumbar, ubannya hitam lagi." Iya. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali balik. Paham ya? Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali baik. Apalagi kalau belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Dia apa-apain juga. Jadi ada ibu-ibu cerita, ibu ini orang Bintaro, ya. Beliau ini subhanallah kena autoimun, umurnya 43 tahun, kena autoimun sekitar 5 tahunan dan sudah menopause gara-gara minum steroid. Dia cerita ke saya begitu. Akhirnya dia konsul ke saya, nggak terjawab-jawab, ya. Dia konsul ke saya nggak terjawab-jawab, akhirnya daripada konsul nggak terjawab, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya saya datang ke sana. Apa yang terjadi berikutnya? Dia mulai perbaiki isi piringnya. Dan saat itu saya anjurkan dia untuk minum apa? Saya anjurkan dia cuma minum minyak, sehingga saya sama minum serai, daun serai. Daun serai. Kasih air panas kayak begitu, cemplungin, potong aja daun serai, kasih air panas, and then kasih madu. Dia minum itu ada kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan. Dan dia sudah menopause ya. Kata-kata kan udah menopause 43 tahun gara-gara obatnya tadi. Jangan tanya sama dia makannya kayak apa zaman dulu, nyampahnya minta ampun. Dan subhanallah kasih sayang Allah tuh luar biasa ya. Baru saja 2 bulan something gitu kan dia seperti itu, tubuhnya sudah mulai recover lagi dan dia mens kembali. Itu saya katakan, tubuh kita itu sekalian kalau belum waktunya aging atau penuaan, maka dia akan kembali. Asal apa? Asal kasih dia bahan baku yang benar. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya di mana? Di semua jenis bumbu-bumbuan. Ya, jadi bahan bakunya di semua jenis bumbu-bumbuan. Ramadan nanti saran saya, Anda makan daging ayam sih saran saya jangan. Kalau Anda tetap pengen makan daging bulan Ramadan cukup 4 kali selama sebulan. Tuh kok bisa? Ceritanya begini. Cerita harimau tadi belum selesai. Harimau kan makan daging terus tuh. Karena apa? Di giginya kan taring semua. Kita taringnya cuma 4. Jadi kalau Anda lihat diet Abasa tadi yang saya katakan tadi itu memang benar loh. Benernya gimana? Karena memang lebih banyak porsi nabati daripada porsi hewaninya.
Gigi kita 32, 28 gigi kita adalah gigi seri dan gigi geram, 4 gigi kita hanya gigi taring. Artinya apa? Daging yang kita boleh makan harusnya cuma 4 porsi dibandingkan 28 porsi. Kalau dipresentasikan sekitar 85% sampai 25%. 85% berbanding 5%. Artinya apa? Porsi nabatinya 85%. Kecuali giginya taring semua. Kayak kalau kucing gimana? Kucing kan taring semua. Ada satu fenomena agak-agak unik kucing ini sekarang. Saya mengamati kucing saya di rumah. Bukan kucing saya sih, kucing orang. Tiap hari datang ke rumah saya. Kucing ini sekarang sudah mulai, karena saya lihat kucing itu kan gigi taring. Tapi sekarang ketika saya kasih kerupuk, makan dia. Kasih tempe, makan. Saya berhusnuzon, mungkin dia sudah tawadu karena zaman susah. Dikasih kerupuk, tempe, semua dia mau. Mungkin. Kucing, padahal kucing kan gigi taring. Nah, jadi Anda kalau mulai sekarang mau hidup lebih baik dan apa? Dan bebas dari segala macam penyakit, itu kata kuncinya. 4/6 tadi apa? Buah dan sayur. 1/6-nya apa? 1 bagian lagi baru protein hewan. Kenapa? Karena Anda tidak akan ketemu antioksidan di protein hewan. Nggak ada. Antioksidan hanya di buah dan sayur. Gitu loh. Jadi kalau ada satu buku saya baca itu Longevity Solution, itu diceritakan itu ternyata orang-orang yang lifespan mereka lebih panjang, jangka hidup lebih panjang itu ternyata apa? Termasuk di Okinawa, California, dan sebagian besar dari mereka apa? Plant based diet. Plant based diet yang mereka makan sebagian besar tumbuhan. Dan ada satu lagi sebenarnya, satu lagi. Okinawa ada beberapa penduduk Jepang itu paling gemar dengan makanan yang difermentasi. Makanan difermentasi. Caranya gimana? Nih. Jadi kalau Anda makan buah, makanlah buah bersama kulit dan bijinya. Jadi kalau makan buah terbaik itu makan buah sama kulit dan bijinya. Ini yang ganggu ini paham atau nggak bertanya gitu? Biasanya kalau yang paham protes, gitu. Ini anteng aja. Caranya gimana? Makan buah sama bijinya itu, Anda makan buah tapi bukan makan buahnya, tapi Anda minum buahnya. Caranya gimana? Nih caranya, cemplungin, tep. Kurma konsentrasinya lebih pekat dibandingkan air, maka akan terjadi proses namanya apa? Difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi yang lebih pekat ke lebih rendah. Apa yang terjadi? Maka seluruh bahan pada kurma ini akan keluar masuk ke dalam air. Artinya dengan bahasa lainnya bijinya Anda minum, buahnya Anda minum, paham? Gitu loh. Berapa lama prosesnya bisa Anda dapatkan? Ketika kurma mengandung apa? Kurma mengandung gula, fruktosa. Ketika ada campur yang ke sini, maka gula ketemu air, apa reaksinya? Gula kalau ketemu air, apa yang terjadi? Fermentasi namanya. Oke? Gula ketemu air, maka dia akan fermentasi, dan fermentasi semoga ada di sini. Ada kata seorang dokter nih, dia bilang gini, fermentasi dia bilang akan mengandung banyak sekali bakteri baik. Catatannya apa? 6 jam kurang lebih. Fermented food, ya makanan fermentasi mengandung lot of good bacteria. Jadi gini, saya kasih tahu ilmu tentang bakteri dengan bahasa saya. Tubuh kita, dalam perut kita ada tiga jenis bakteri. Ini bahasa ilmuwan saja. Ya, ilmuwan yang membahasakan dengan bahasa awam. Pertama bakteri baik, kedua bakteri netral, ketiga bakteri jahat. Porsi paling banyak siapa? Porsi paling banyak justru malah bakteri netral. Netral ini kalau orang yang nyampah, maka netral berubah menjadi bakteri jahat. Jadi yang menentukan ini kondisinya dari apa yang Anda makan. Jadi kalau good food, maka netral berubah menjadi baik. Gitu lah. Ya. Ini dikenal dengan probiotik atau ya makanan fermentasi itu sangat baik.
Ya, itu sebabnya salah satu makanan fermentasi yang di approve di dunia sebagai makanan yang terbaik namanya kimchi. Kimchi itu dari Korea. Jadi orang Korea tuh makan apapun pasti ada kimchinya. Indonesia ada sebenarnya apa? Asinan. Asinan. Jadi sebenarnya kalau Anda makan asinan aja, Anda sudah menyelamatkan banyak bakteri kita dari berubah menjadi bakteri yang jahat. Makan asinan aja. Ya, saya suka asinan, ya. Apalagi yang sudah difermentasi itu kan, ya punya sayur apa gitu. Itu cukup. Sebenarnya cukup. Jadi konsep makanan kita sekarang mulai ubah. Jadi kalau sudah makan, misalkan ada sudah makan asinan Betawi tanpa kerupuk, gado-gado sehat nggak? Sekarang kita uji coba. Saya tanya, gado-gado itu sehat nggak? Siapa yang mau jawab? Salah nggak dikeluarin kok, tenang aja, takut banget. Gado-gado sehat nggak? Yakin? Nah sekarang saya tanya, kalau Anda bisa jawab, dapat hadiah. Hadiahnya jahe. Bubur ayam sehat nggak? Enggak. Kenapa nggak sehat? Antum jawab. Apa? Ayamnya kenapa? Nah, terus? Berasnya kenapa? Berasnya nggak ada. Terus berasnya terus apa lagi? Pokoknya nggak sehat lah. Iya. Ada yang bisa kasih penjelasan lebih detail? Hadiahnya ini buku. Buku ini. Kenapa bubur ayam tidak sehat? Saya sudah cerita di IG sebenarnya. Kalau yang baca IG udah paham. Hadiahnya ini. Tetot, ya. Bubur ayam tidak sehat karena nasinya sudah dihaluskan, tidak mengandung serat lagi. Terus? Kemudian ayamnya Jangan jawab pokoknya nggak sehat ya. ayamnya jelas sudah digoreng, kemudian ada minyak juga, kemudian ada kerupuknya digoreng, terus ada satenya juga. Terus kalau digoreng kenapa? Minyaknya tidak bagus juga. Kenapa minyaknya nggak bagus? Hadiahnya bagus, masalahnya tanya nggak berbosik gitu. Karena minyak tadi Sekarang saya kasih clue-nya. Baik, nasinya nggak sehat. Kenapa nasi nggak sehat? karena nasinya sudah dihaluskan sehingga tidak mengandung serat-seratnya lagi. Oke, baik. Nasi diterima. Ayamnya kenapa nggak sehat? Ayamnya digoreng menggunakan minyaknya juga tidak sudah. Di luar itu, selain itu apa? Ayam zaman sekarang sudah banyak yang disuntik hormon. Nah, itu jawabannya. Terus yang ketiga apa? Kerupuk. Kerupuknya kenapa? Digoreng pakai minyak juga. Kalau digoreng pakai minyak kenapa? Lemaknya berubah menjadi lemak Lemaknya trans. Dapat hadiah buku. Diserahkan langsung oleh ketua RT. Wah, ada ketuanya. masih dong. Antum guru ya? Bukan. Bukan. Dibaca ya bukunya ya? Dibuka, dilihat daftar isinya. Karena banyak orang terima buku sampai berapa tahun kemudian sampul pun tak buka. Ada, mudah-mudahan antum enggak lah. Ya itu teman sekalian ya. Kita 5 menit lagi habis itu kita tanya jawab. Jadi itu fermentasi. Ini sebenarnya sudah fermentasi. Dan menariknya lagi, tadi kan yang saya bawa tadi yang botol biru tadi itu, nah itu udah habis kan? Itu belum fermentasi sempurna ya, tapi isinya itu subhanallah ada jahe, ada jahe, ada kunyit, ada kurma. Anda makan itu udah kenyang sebenarnya, udah kenyang. Makan rimpang tapi dalam bentuk minuman.
Nanti tinggal Anda adjust. Nanti selama Ramadan, minuman Anda semuanya minuman kayak begini aja terus. Hari pertama kurma, besok jahe, atau kalau enggak, saran saya campurkan semua dengan 2 herbal terbaik Indonesia, yaitu apa? Kunyit sama jahe. Jangan tinggalin. Jadi nanti jadi boleh nggak campur sama sayuran? Silakan aja, tapi saran saya jangan dicampur sih ya. Tapi kalau sayur sama sayur aja. Ya, misalkan ada ngerendam siapa satunya? Sawi lah misalkan itu tuh. Sawi, bayam gitu kan bisa rendam. Udah jadi usahakan sampai 6 jam. 6 jam dia akan fermentasi, maka Anda lagi mensuplai good bakteria ke dalam perut kita. Dan 80% imunitas kita dibentuk di dalam pencernaan. Itu kata kuncinya. Ya. Terus apa lagi? Ada satu lagi bos sekalian sebenarnya yang Anda mungkin nanti bisa buat juga. Bukan buat ya. Jadi bumbu-bumbu tadi itu, ya ada apa? Bumbu kunyit, ada bawang putih, ada kayu manis juga bisa Anda pakai. Rendam aja kayak begini. Dan mumpung belum Ramadan kan judul kita mau 30 hari maraton, misalnya gitu lah. Kalau orang maraton 40 km pasti dia latihan dulu. Makanya Sya'ban jadi bulan latihan. Untuk persiapan Ramadan gaspol kalau bahasa saya. No nyampah lagi. Sibukkan dengan ibadah. Sekali makan berkualitas luar biasa. Ya. Jadi nanti Anda mungkin bisa jadi tidak akan ketemu nasi selama 30 hari. Enggak apa-apa. Tapi Anda ketemu sayur, ketemu buah, ketemu biji-bijian, termasuk kayak almond, walnut, pistachio begini-begini. Dan nggak usah makan banyak-banyak, cukup 7 aja. Termasuk nanti Anda ketemu juga berkenalan di Ramadan dengan minyak-minyakan seperti ini. Ini bukan minyak sayur, ini minyak biji anggur. Kalau nggak ketemu bisa pakai minyak yang mengandung MCT terbaik di Indonesia, yaitu apa? VCO. VCO mengandung medium chain triglyceride, salah satu minyak terbaik untuk apa? Untuk sumber energi. Jadi nanti malam sebelum tidur Anda minum minyak. Sebelum tidur. Minyak, semua jenis minyak mengandung antioksidan yang sangat tinggi. The bestnya minyak apa? Minyak yang mengandung MUFA. MUFA itu apa? Medium unsaturated fatty acid. Namanya apa? Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun. Masya Allah kan? Apa yang terjadi? Ketika bahan bakarnya cukup, tubuh akan recover sendiri. Contoh gini lah, misalkan kalau kita bahas tentang ini aja, misalkan kalau Anda lihat gambar di depan, air jeruk nipis bos sekalian, itu bukan cuman urusan dapat emahnya hilang loh. Dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki tekanan. Makanya banyak yang orang-orang sudah tekanan darahnya rendah, minum begini pasti ngedrop lagi. Biasanya saya cover it up dengan apa? Dengan garam. Jangan takut dengan garam, asal garamnya benar, nggak masalah. Tapi tetap hukum garam berlaku, nggak boleh banyak-banyak juga. Tetap Anda butuhkan apa? Di sini ada magnesium, ada kaliumnya, ada kalsium. Asal garamnya mineral, bukan garam refinasi. Masalah kita masalah banyak orang makan garam refinasi, dan garam refinasi sudah nggak sehat, dimasukkan saat masakan lagi panas, masalah lagi. Cara masak kamu sudah keliru. Nanti tunggulah, saya lagi mau bikin videonya, cara memasak yang baik. Emang saya bisa masak? Nggak bisa. Makan bisa. Ya, jeruk nipis ya, masya Allah luar biasa ya. Jadi itu salah satunya ya. Dan salah yang lain, kayak begini aja. Anda sudah mulai latihan nih pagi-pagi mulai latihan. Anda minum air hangat. Jadi bangun tidur jangan sikat gigi dulu. Kenapa? Karena ada sains, ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata air liur kita pagi-pagi penuh dengan antioksidan. Ya, jadi pagi-pagi itu jangan langsung sikatan, minum dulu air hangat, air apapun lah, waktu bangun tidur. Lalu habis itu ngapain? Anda peras jeruk, minum air jeruk hangat, ya. Boleh nggak dicampurin dengan kunyit? Boleh. Campurkan sedikit dengan lada hitam. Itu sudah bikin kenyang sampai siang. Believe nih, Anda sudah tidak akan tertarik lagi ketika bunyi teng depan rumah ada bubur ayam lewat. No. Saya sudah kembali ke jalan yang benar. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi
banyak sekali manfaatnya, dan termasuk kalau bicara tentang jeruk nipis saja ya. Anda lihat situ teman sekalian. Jadi jeruk nipis itu, saya kadang-kadang kalau nggak ada jeruk nipis, saya minum ini doang loh. Ini saya ambil seujungan sendok teh, saya masukkan air biasa, saya aduk, saya minum. Apa yang terjadi? Mood saya berubah. Hanya garam doang. Kenapa? Trace elemen semua ada di sana, mineral. Ya, kalau nggak ada jeruk nipisnya, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat.